Alhamdulillah pemirsa CTV yang dirahmati Allah, sudah ada SMS yang masuk ya. Ini dari hamba Allah, tidak berani mencantumkan namanya, nggak apa-apalah ya. Bahasanya juga sangat Aceh ini. Tapi saya terjemahkan nanti dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wateban berlaku syariat Islam, surat-surat dinas harus tamah tanggal Hijriah. Toko-toko, nama kantu mandumna huruf Arab Jawa. Toko-toko harus tutup 15 minit sebelum azan salat dan lain-lain. Tapi jino hana berlaku li. Kejut lagi yang dengku. Itu yang bak tengok. Jino anu tikula ka 5 euro. 5 euro. Na yang wopoh put. Na yang wopoh 5. Wo tikula kahe malam tengah malam pegat PR. Pajar ni jabut. Kau menarik. Saya terjemah supaya yang tidak bisa bahasa Aceh mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu baru-baru berlaku syariat Islam, surat-surat dinas harus tambah tanggal Hijriah. Toko-toko, nama kantor, nama toko harus menulis huruf Arab Jawi. Harus tutup toko 15 menit sebelum azan salat dan lain-lain. Tapi sekarang tidak berlaku lagi. Sekarang anak-anak sekolah sudah anak-anak sekolah cuma belajar 5 hari, itu maksudnya. Ada yang pulang pukul 14 ya. Pukul 16 poput. Ada yang pulang pukul 17. Pulang sekolah sudah capek. Malam buat PR lagi. Kapan mereka mengaji? Ini sangat menarik ya. Pemirsa CTV, pertanyaan seperti ini saya minta narasumber kita Ustaz Nazir untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Saudara-saudara, seperti pertanyaan tadi bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini itulah dunia. Karena peraturan dunia ini kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak memikirkan hari akhir, bahwasanya dia menyangka hidup selama-lamanya, tidak memikirkan akhirat. Karena orang yang cerdik, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang selalu mengingat mati. Jadi kalau hal ini kita biarkan kepada anak-anak, kuatnya peraturan dunia sehingga lupa untuk mengerjakan akhirat. Ini salah satu untuk menghilangkan keyakinan agama kepada anak-anak masa-masa depan. Ini salah satu. Disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan olahraga, disibukkan dengan pekerjaan lain, sehingga anak-anak itu lupa dalam mencari ilmu agama. Dan orang tuanya pun sibuk dengan pekerjaan. Dan orang tua pun menitipkan anak-anaknya kepada pembantu semuanya. Ini masalah. Sehingga orang tuanya enggak ketemu sama anak-anak. Kapan waktu anak-anak itu ketemu dengan orang tuanya? Karena dia sibuk dengan urusan. Pulang sudah jam 8 malam. Bangun subuh orang tuanya sudah duluan. Ataupun telat orang tuanya bangun, anak sudah pergi sekolah. Jadi untuk komunikasi dengan anak, untuk mendidik kepada anak itu enggak ada kesempatan. Akhirnya anak itu lama-kelamaan ringannya agama. Maka inilah kata ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ad-dinu ummataka ya Rasulullah fi akhir zaman?" Bagaimana agama umat engkau nanti pada akhir zaman? Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, agama pada akhir zaman nanti kepada umatku, irji' bi aula, kembali seperti biasa." Yang kedua ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifan imanu ummataka ya Rasulullah?" Bagaimanalah iman umat engkau pada akhir zaman nanti? Rasulullah menjawab,
irji' bi aula. Kenapa irji' bi aula? Karena orang tua tidak mendidik anak secara matang, secara sempurna, hanya semata-mata untuk mengikuti dunia. Maka Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, apabila nanti ayah tidak ada lagi, siapa yang engkau sembah? Ma ta'budu min ba'di." Siapa yang engkau sembah nanti wahai anakku setelah ayah tidak ada lagi? Bukan tauhid. Tapi kita sekarang bukan begitu, Pak Ustaz. Yang diajarkan kepada anaknya, yang diingatkan kepada anaknya bagaimana? Ma ta'kulu min ba'di. Setelah ayah tidak ada lagi, apa yang kamu makan nanti? Ini masalah. Ya. Jadi karena agama ini kurang, semakin sehari semakin kurang, semakin sehari semakin agama itu ringan, maka hilanglah agama. Iya, baik. Sangat bagus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini SMS yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ada seorang dosen IAIN di Yogyakarta mengambil S3 doktor, dan menurut dosen itu menghalalkan hubungan intim sebelum nikah. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini sangat penting dijelaskan supaya masyarakat Aceh tahu duduk masalahnya. Mudah-mudahan tidak terjadi fitnah. Siapa tahu dosen itu tidak salah, cuma orang yang memfitnah yang salah. Mohon penjelasan Ustaz Amir. Jadi Ustaz pernah dengar nih cerita nih? Belum pernah itu. Belum, Ustaz. Belum. Jadi saya juga belum tahu pasti itu, ya, belum tahu pasti. Pernah saya dengar dari orang. Tapi supaya jangan menjadi fitnah, kita tidak boleh menghukum orang dulu. Cuma ada standar umum, ya. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi hubungan intim. Kalau di luar nikah itu haram hukumnya. Kalau memang IAIN Joya turut mendukung hubungan intim itu bukan zina, saya pikir salah. IAIN itu salah. Siapapun, jangankan dosen-dosen S3 itu bilang bukan zina, malaikat saja yang mengatakan itu bukan zina kita tolak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan zina. Jadi perempuan itu atau laki-laki itu baru halal bagi lawan jenisnya setelah akad nikah. Ya, setelah akad nikah. Sebelum akad nikah, jangankan dokter-dokter itu bilang, malaikat turun ke sini bilang zina itu halal, kita tolak malaikat itu. Mungkin bisa ditambah. Mungkin karena itu kan istilah kalau ilmu saraf ataupun balaghah itu kan khabariyah. Iya. Khabariyah. Itu sesuatu yang belum benar itu kita pun nggak boleh kita tanggapi secara benar. Karena itu mungkin fitnah. Karena khabariyah itu boleh kita percaya, boleh enggak. Tapi lebih baik kita tolak itu karena nggak betul itu ceritanya. Kalau memang itu Islam, nggak mungkinlah dilakukan hal seperti itu. Yang non-Muslim aja pun nggak boleh. Apalagi Islam. Non-Muslim kan udah dikatakan itu zina itu haram, khamar itu haram. Itu memang non-Islam juga begitu. Nah, dalam kitab Taurat, Injil kan begitu juga itu Pak Ustaz ya. Zina haram, khamar haram. Mencuri haram, apalagi hubungan intim belum nikah itu kan zina juga itu. Ini ada Pak Du di dalam Jami, sudah masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama, apakah benar Aceh ini miskin karena koruptor para pejabat? Yang kedua, kelihatan Aceh tidak miskin Ustaz. Di mana Aceh ini mobil itu jutaan buah. Siapa bilang Aceh miskin? Mohon penjelasan Ustaz.
Pak Du lah macam ni. Silakan. Aceh memang suatu negeri yang kaya raya. Kaya raya. Hasil buminya, hasil tambangnya, hasil hutannya, hasil lautnya. Ya. Kaya Aceh. Ya. Mungkin cara pengelolaannya yang tidak benar ataupun salah menggunakan jalur pengelolaannya. Mungkin itu yang salah. Mungkin tidak dirasakan oleh rakyat biasa, rakyat miskin gitu, di desa-desa, di pelosok-pelosok gitu. Iya. Maka orang menganggap bahwasanya Aceh miskin, padahal Aceh enggak. Ya. Tapi kemudian kalau memang orang Aceh ini orang syariat Islam, ya, kan gitu. Jadi jelas pun dalam ayat in tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Jika orang Aceh ini menjalankan perintah Allah dan Rasul itu secara baik dan sempurna, baik pimpinan dan masyarakatnya, itu Allah membantu dalam segala urusan itu. Alhamdulillah. Ya. Baik di segi harta, baik segi rezeki dan semuanya, kesihatan, itu kan dibantu oleh Allah. Mungkin orang-orang Aceh ini sudah lupa untuk melaksanakan salat 5 waktu, jamaahnya ditinggalkan. Hanya orang Aceh mengatakan memang salam di Mekah. Tapi pelaksanaan itu yang kurang itu. Coba kita lihat di desa-desa itu. Kadang-kadang dalam 5 waktu itu enggak ada satu hari pun yang suara azan. Tidak sekali pun suara azan. Maka semakin jauh agama itu, ya rahmat pun semakin jauh dia. Kan begitu. Ayat kan apabila penduduk desa dan negeri itu bertakwa kepada Allah, Allah membuka berkah. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kan Ustaz kan? Ya. Kan itu kan ayat itu. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jadi karena kita jauh dengan agama, nampaklah pikiran itu sempit, hati sempit, pandangan sempit, semuanya miskin kan? Iya. Apabila pandangan itu sudah miskin, pendengaran pun sudah miskin, penglihatan pun sudah miskin. Padahal Allah membuka selapang-lapangnya, selebar-lebarnya kan. Ya. Ini semuanya tergantung. Ini sudah datang yang baru Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun ini sering kita lihat masyarakat dalam hal ini oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal masalah sampah. Baik itu sampah rumah tangga, lebih lagi sampah dari warung-warung. Artinya orang ini buang sampah semaunya saja di depan rumah orang lain atau di jalan. Menarik ini ya. Atau di jalan-jalan di lingkungan komplek dan jalan desa, dan ini dilakukan pada tengah malam. Saya rasa hal ini perlu dan penting untuk disampaikan pada khutbah Jumat atau di mana saja ceramah, karena pada waktu Jumat masyarakat bisa kumpul di masjid. Dalam hal adab dan etika bermasyarakat dan apa hukumnya dalam Islam. Demikian Ustaz. Wassalam Hakim Dusun Teladan. Ini menarik masalah sampah. Memang betul Ustaz. Yeah. Jadi banyak sekali orang yang buang sampah dengan mobil tengah malam di tempat-tempat kosong. Tapi bukan pada tempat yang disuruh buang oleh pemerintah. Yeah. Jadi ini menarik Ustaz sampaikan seperti yang ditanya. Bagaimana menurut hukum Islam? Inilah pertanyaan sahabat yang ketiga tadi, sambungan itu. Kaifa ad-dinu ummataka ya Rasulullah fi akhir zaman? Kaifa ad-dinu imanu ummataka ya Rasulullah fi akhir zaman? Kemudian kaifa akhlatu ummataka ya Rasulullah fi akhir zaman? Bagaimana akhlak umat engkau nanti pada akhir zaman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Pak Ustaz, irji' bi aula, kembali kepada semula. Karena kan 10 tahun beliau membina akhlak itu. 13 tahun tauhid. Ya gitu Ustaz kan? Ya. Jadi akhlak itu adalah agama. Agama itu iman. Iman itu perasaan. Jadi apabila kita enggak punya perasaan, berarti tidak beriman itu Pak Ustaz. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu itu apabila kamu tidak punya perasaan.
Masakan kita buang sampah di pinggir jalan? Ya. Masakan kita buang sampah di tengah-tengah jalan ataupun di samping rumah? Itu kan perasaan itu. Ya. Berarti itu kurangnya agama. Ya. Kemudian pun kita melihat ini hijrah, Pak Ustaz. Ya. Ini tahun hijrah. Kan ada perubahan. Ya. Allah pun tidak merubah salah satu rumah tangga atau satu golongan masyarakat apabila kita tidak merubah sendirinya. Iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya. Tidak dirubah oleh Allah. Ya. Kita yang berpikir itu, Pak Ustaz, kayak mana caranya supaya baik, kan begitu? Ya, ini maka- sangat menarik, Ustadz, dan bagus sekali jawabannya. Yang aneh di Banda Aceh ini ada sebuah tempat, istilahnya tanah kosong orang, Ya. dibuang sampah tengah malam di situ. Jadi oleh tetangga yang tidak Ya. siap Ya, mencium bau, ya, Ya. karena tidak diambil-ambil Ya. sampah buangan itu bukan Ya. tempatnya. Ditulislah, ya, Ya. yang membuang sampah di sini adalah anjing ditulis, ya kan? Ya. Tapi orang tidak membuang, Ya. gitu kan? Cuma di situ ada pelajaran. Yang menulis juga terlalu kasar untuk saudaranya, tapi yang membuang sampah di tempat itu juga terlalu kejam, tidak memikirkan tetangganya. Itulah akhlak. Tidak, ya. Jadi kami mengimbau kepada saudara Muslim semuanya, janganlah buang sampah bukan pada tempatnya. Ya. Begitu, Ya, ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami terus membaca SMS kalau masuk lagi. Tapi sambil menunggu SMS baru, ya, saya ingin memperkenalkan dulu saudara saya ini. Beliau adalah Bapak Nazir, dulu kuliahnya di UIN, sekarang UIN, dulu IAIN, Fakultas Uludina. Dakwah. Dakwah, Fakultas Dakwah, sama dengan saya, cuma tahunnya berbeda kita. Ya. Dan beliau pulang ke Aceh Selatan, alhamdulillah menjadi dai kondang di situ. Di mana-mana ceramah, ya. Iya, sampai ke Singkil, Pak. Sampai ke Singkil. Pulau banyak Singkil. Pulau banyak lagi, ya, pulau banyak ke Singkil. Dan pernah membina masyarakat mualaf daerah batas Aceh Tapanuli Tengah itu. Alhamdulillah luar Waktu biasa. Gubernurnya Pak Samsudin Muhammad itu. Jadi Ustaz juga penceramah di dalam LP, ya. Ya, dalam seminggu 3 hari saya masuk ke LP, Pak Ustaz. Ya, Saya ajarkan para napi-napi itu. luar biasa. Karena Baik, begini Pak Ustaz, ya, ini pemirsa TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.